tuh harus makan dulu sebelum belajar. Supaya apa? Supaya kuat, Supaya kuat, supaya sehat, supaya sehat, supaya kenyang. supaya kenyang ya. Jadi kita itu makan dulu sebelum belajar supaya apa yang ibu berikan diterima dengan baik ya. Karena apa? Karena perut kita itu sudah terisi. Nah, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Ya Bu. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Siapa hari ini yang tidak datang? Oh, bacakan dulu ya. Ya Bu. Syifa, ayo adik, ayo. Ya, ayo. Ayo pada anak ya, Bu. Jadi anak ibu di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatannya ya. Supaya apa? Supaya tidak sakit. Nah, dimulai dari mencuci tangan, menggunakan masker. Nah, kalau di dalam kelas kita menggunakan facial, boleh boleh dibuka, nggak apa-apa ya. Nah, Bu, pembelajaran kita yang lalu tentang apa? Tentang menentukan Luas. luas dari tubuh. Iya, kita kemarin itu menentukan luas tubuh. Nah, pembelajaran yang lalu itu erat kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang globalisasi, pada tema ini kita akan belajar tentang wirausaha. Kita masuk ke tema 5, subtema 2, di mana kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak ibu akan mencoba dan bereksplorasi serta mengkonsultasikannya ya. Ya Bu. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah membaca teks, ibu berharap anak ibu nanti mampu menentukan peran Indonesia di dalam bidang ekonomi. Nah, setelah bereksplorasi, mengamati gambar, anak-anak ibu bisa menentukan mana benda magnetis dan non magnetis. Nah, nanti setelah mengamati, anak-anak ibu mampu menuliskan dan cara mengisi daftar riwayat hidup. Bagaimana, sudah mengerti tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, kita masuk ke materi kita ya. Ya Bu. Tapi sebelum itu kita tepuk semangat dulu. Ayo bangun. Semuanya Bu, tepuk semangat. Sekali lagi. Semangat. Bu, Iya, boleh bertanya? boleh. Itu apa yang Bu bawa? Nah, ini kan tadi gua ada bilang kan tujuan pembelajaran kita akan bereksplorasi. Tapi ini nanti. Nah, nanti dari benda-benda yang ibu bawa ini nanti biar kamu tahu yang mana non magnetis dan benda magnetis. Tapi nanti kita belajar tentang ini dulu. Coba perhatikan media yang sudah ibu buat. Di sini yang gambar 1 dan gambar 2, gambar apa ini? Fotokopi, amplas, toko bengkel. Ya. Ibu mau tanya nih sama Syifa. Syifa pernah tidak mengamati usaha-usaha yang ada di sekitar? Pernah. Usaha apa itu? Perdagangan, Iya. menjahit, Lalu? toko bengkel. Iya. Nah, dari usaha-usaha yang Syifa amati, ibu mau tanya nih, apa manfaat salah satu dari usaha itu untuk Syifa dan orang lain? Apa manfaat? Satu aja contohnya. Iya, menjahit. Manfaatnya apa, Nak? Kalau menjahit ini adalah yang menjadi baju. Iya, jadi ternyata usaha yang mereka buat itu bermanfaat untuk diri kita dan diri orang lain. Nah, coba perhatikan dulu gambar ini. Ada yang ingin kalian tanyakan sebelum ibu kasih tugas? Ada Bu. Ya, apa? Itu kan ada produk-produk. Ya. Ya, produk-produk yang ada di gambar itu
Mas menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan gambar ini? Bisa, Bu. Nah, jadi coba perhatikan dulu ke depan. Nanti dibuku ya Ibu. Ya, Bu. Dalam menjalankan usaha-usaha di dalam bidang ekonomi, Indonesia itu tidak bisa atau di suatu negara itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, negara yang satu membutuhkan negara yang lain supaya apa? Supaya ekonominya itu berkembang. Nah, coba perhatikan ke depan. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya kalau Indonesia itu bekerja sama dengan negara lain. Indonesia mengantarkan produk-produknya itu ke luar negeri dan nanti di luar negeri juga memberikan produknya ke negara kita. Nah, kegiatan itu biasanya disebut dengan mengimpor dan mengekspor. Nah, apa itu mengimpor? Ada yang tahu? Mengimpor itu adalah kegiatan jika barang dari luar negeri masuk ke Indonesia, sedangkan mengekspor itu adalah barang dari dalam negeri dari Indonesia ke luar negeri. Paham? Tadi impor sama ekspor, Siva? Ya, Bu. Kita membaca dulu ya. Ya, Bu. Ternyata Indonesia itu ada mengekspor barangnya ke luar negeri loh. Nah, barang apa itu? Ayo maju ke depan dulu, kita lihat di sini. Ekspor batik terus meningkat sama Kantong bantul ekspor berapa miliaran rupiah per bulan? Ternyata ada ekspor batik yang terus meningkat, ekspor dari batik dari Indonesia ke luar negeri. Nah, ternyata juga ada gerabah yang miliaran rupiah yang bisa kita dapatkan setelah menjual gerabah ini. Nah, jadi sifat Ibu minta membaca di dalam hati. Nak, sambil membaca, kamu temukan informasi yang penting dan digarisbawahi ya. Ya, Bu. Sudah, Siva? Sudah, Bu. Sudah menemukan informasi pentingnya? Sudah, Bu. Di sini Ibu ada latihan. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang akan diekspor dan apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor? Nah, ini ambil dulu. Kerjakan di rumah dan cari informasi di media-media yang lain. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kamu akan presentasikan bersama temanmu. Ini kan kawannya lagi sakit. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti akan dipresentasikan. Siapkan hasil yang maksimal agar hasil presentasi kamu dapat dipaparkan dengan baik. Mengerti sih Pak? Mengerti, Bu. Oke, silakan duduk. Kasih, Bu. Iya, sama-sama. Masuk ke materi selanjutnya ya, Nak. Ya, Bu. Kita akan bereksplorasi. Nah, di sini Ibu ada benda-benda yang sudah Ibu siapkan. Nanti akan kamu amati sendiri. Dan di sini juga ada kertas. Coba ambil dulu. Nah, di situ ada benda-benda apa aja sih, Pak? Magnet. Magnet. Nah, tunggu bentar. Ini percobaan yang akan kamu coba. Ini untuk Ibu. Kita keluarkan dulu ya barang-barangnya. Bu. Ini sudah Ibu siapkan. Nah, pertama ada apa tuh sih Pak? Magnet. Magnet. Ambil magnet. Nih, ambil magnet satu untuk kamu, satu untuk Ibu. Lalu ada apa lagi? Peniti. Peniti. Penitinya kita ganti pentol aja ya. Lalu ada apa lagi? Pensil ya. Nah, pensilnya ada nih, pensil. Lalu apa lagi? Karet gelang, paku. Ini pakunya. Penjepit kertas. Penjepit kertas ini. Apa lagi? Sisir. Lalu apa lagi? Gunting. Lalu batu, kayu. Ini kayunya. Lagi daun, kertas. Ini kertas. Kaca. Oke. Sekarang tadi kan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, Ibu mau kita bereksplorasi menggunakan magnet ini. Nah, di sini ada dibuat benda ya, dan nanti bendanya ditulis. Lalu prediksinya ditarik tidak ditarik. Nah, coba kita
gunakan satu-satu seperti magnet. Pegang magnetnya. Ya, ada magnetnya. Ini juga boleh. Magnetnya mana aja boleh. Nah, benda ke pensil. Coba, pensil bisa menarik atau tidak? Lepaskan. Nggak bisa ternyata. Coba kamu. Nah, nggak bisa berarti. Apakah benda pensil itu bisa ditarik? Tidak. Tidak. Berarti ditarik, contek tidak ditariknya. Lalu, oke, terus benda apa lagi? Ya terus. Ditarik? Ya, berarti conteng di. Lalu apa lagi? Karet gelang. Karet gelang. Ditarik? Tidak, ternyata. Lalu apa lagi? Paku. Paku. Ini paku. Coba. Nggak apa-apa, biar aja di bawah. Coba. Iya, ditarik ternyata. Lalu penjepit kertas. Ini penjepit kertasnya. Atau ini, coba. Bisa ditarik nggak? Iya, bisa. Lalu yang ini. Ditarik ya. Conteng. Lalu apa lagi? Sisir. Nggak bisa ya berarti? Iya. Tidak bisa. Lalu apa lagi? Gunting. Berat ya? Keberatan atau berarti bisa? Ditarik ya. Lalu apa lagi? Batu. Mana batu? Ini batu. Bisa? Nggak bisa. Lalu kayu. Ini kayu. Bisa? Nggak bisa. Lalu apa lagi? Kertas. Ini coba kertas. Nggak bisa ya? Daun. Lagi daun. Ini daun. Nggak bisa juga. Lalu apa lagi? Kaca. Cari kaca. Bisa? Ini sudah melakukan percobaan kan? Jadi tulis di laporannya. Nanti setelah selesai kita presentasikan hasil dari laporan yang kamu buat ya. Ya, Bu. Sudah selesai? Ya, Bu. Nah, coba pertemuan kita hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan saya. Ya. Alat berbahan, Hmm. magnet, pensil, pelindung, tarik gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, kaca. Percobaan saya, ternyata tidak semua benda yang bisa ditarik oleh magnet, karena hanya benda yang ada unsur muatan logamnya saja. Jadi yang bisa ditarik dengan magnet hanya ada unsur logamnya saja. Oke, tepuk tangan buat Syifa. Oke, tangan dulu. Terima kasih. Jadi tugasnya di rumah adalah nanti cari benda-benda yang ada di sekitar rumahnya ya, yang bisa ditarik atau tidak ditarik dengan magnetik. Jadi nanti presentasikan di pertemuan selanjutnya. Mengerti ya, anak? Mengerti, Bu. Kita masuk ke materi kita selanjutnya. Ternyata wirausaha yang berkembang pesat itu dia harus membutuhkan orang lain agar bisa bekerja di tempat usahanya ya. Untuk bisa kita bekerja di tempat usaha itu kita harus menuliskan yang namanya daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup itu adalah data diri seseorang untuk memperkenalkan identitas diri seseorang. Nah, jadi dalam daftar riwayat hidup orang membacanya itu bisa mengetahui apa biodata dari orang tersebut. Mengerti? Nah, jadi di rumah ibu mau kalian menemukan informasi tentang daftar riwayat hidup dan bagaimana cara mengisi daftar riwayat hidup, dan akan dikumpulkan di minggu depan ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, ini materi kita yang terakhir. Nah, sebelum menutup pembelajaran, ibu mau anak-anak ibu terus semangat belajar di rumah, supaya kalian bisa lulus ya, karena ini kan kelas 6. Jangan lupa mengerjakan
PM. Nah, Ibu mau bertanya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa? Ternyata tidak semua benda yang bisa ditarik oleh magnet karena hanya benda yang ada unsur. Iya, ternyata tidak semua benda yang bisa ditarik dengan magnetik. Hanya ada unsur-unsur logamnya saja atau muatan logam